Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan karunia kesehatan dan kesempatan untuk bisa berhadir mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sebelum Ibu mulai perkuliahan kita, Ibu ingin mengecek dulu apakah posisi duduk mahasiswa berkebutuhan khusus sudah kondusif atau belum? Sudah. Oke, baik. Terima kasih atas bantuan dari volunteer ya yang sudah bersedia membantu mahasiswa berkebutuhan khusus. Kemudian di sini hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat Amir. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke materi tentang tuli dan budaya tuli. Ya. Jadi sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya tentang tuli sebagai identitas. Ya. Nah, masih ingat apa perbedaan antara tuli T besar dengan tuli T kecil? Penulisan tuli dengan T besar kapital di atas di depannya dengan tuli T kecil di depannya. Masih ingat perbedaannya? Ya, silakan Bu Aida. Izin menjawab Bu. Kalau yang T besar itu untuk sebuah organisasi yang dimana di dalamnya terdapat orang tuli. Sedangkan kalau T kecil itu untuk individu perorangan yang menderita tuli. Terima kasih. Baik, terima kasih Nur Aida atas jawabannya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Nur Aida tadi ya, kalau tuli dengan T kecil itu mewakili dari gambaran individu yang mengalami kerusakan fungsi pendengarannya, ya, dan itu hasil dari diagnosa medis. Nah, jadi mungkin kita akan familiar dengan istilah tuli dan tunarungu, ya. Tapi ada juga istilah tuli dengan T besar, T kapital, itu untuk menggambarkan sekelompok dari masyarakat minoritas yang memiliki budaya sendiri yang ketika mereka berkomunikasi mereka menggunakan bahasa isyarat. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa yang Anda ketahui tentang bahasa isyarat? Siapa mau jawab? Oke, silahkan Ibnu. Iya Bu Kobar. Iya. Baik Pak, ini saya akan menjawab nomor satu itu apa yang Anda ketahui tentang bahasa isyarat. Yang saya ketahui tentang bahasa isyarat itu, yang paling saya ketahui bahasa isyarat itu untuk anak tunarungu yang berat, contohnya tidak bisa menggunakan alat pendengar lagi. Jadi kita berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Itu saja yang saya tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibnu. Siapa lagi yang bisa menjawab apa yang Anda ketahui tentang bahasa isyarat? Oke, silakan. Silakan Mina. Jadi menurut yang saya temukan dari IKLAK tahun 1990, bahasa isyarat adalah kaidah komunikasi nonverbal atau komunikasi tanpa
suara yang digunakan untuk membantu anak tunarungu dalam berkomunikasi. Nah, simbol-simbol komunikasinya itu bisa dengan pergerakan tangan, mimik wajah, atau dengan menggunakan gambar-gambar, alat-alat yang bisa membantu komunikasi. Seperti itu. Oke, baik sekali Wina atas jawabannya ya. Nah, kemudian Ibu juga ingin bertanya, di kelas ini kita punya teman tuli ya. Siapa saja? Ada Ririn dan Gurdan. Siapa di sini yang belum pernah berkomunikasi dengan Ririn dan Gurdan? Boleh angkat tangan? Yang belum pernah ngobrol. Siapa yang belum pernah? Oke, baik, semuanya sudah pernah. Itu bagus sekali ya. Nah, bagaimana kesannya ketika Anda coba berkomunikasi dengan teman tuli yang notabene mereka menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi? Oke, siapa mau memberikan pengalamannya? Berbagi pengalamannya tentang ketika berkomunikasi dengan teman tuli? Silakan. Ya, silakan. Akbar, silakan Akbar. Jadi saya komunikasi sama mereka ini biasanya menggunakan oral. Terkadang juga mereka tidak memahami oral tersebut, bisa juga biasanya praktikan sambil juga diajarin sama mereka gimana isyaratnya gitu Bu. Oke, terima kasih Akbar atas jawabannya. Jawaban dari Akbar baik sekali. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan teman tuli, karena budaya kita ketika berkomunikasi itu biasanya berbahasa oral, berbahasa lisan gitu ya. Jadi ketika kita menemukan individu dengan budaya yang berbeda ketika berkomunikasi, tentu kita akan mengalami kesulitan ya. Tadi diantaranya Akbar ketika berkomunikasi dengan teman tuli masih menggunakan budayanya ya, yaitu menggunakan oral ya. Tapi kalau karena apa? Karena Akbar kurang bisa berbahasa isyarat. Jadi ada kata-kata tertentu yang bahasa isyaratnya apa ya? Dia akan bertanya kepada teman tuli gitu ya. Bahasa isyaratnya apa supaya dia bisa menggunakannya untuk berkomunikasi. Seperti itu. Memang ada bentuk-bentuk komunikasi yang tidak sama antara orang dengar dengan orang tuli ketika berkomunikasi. Oleh karena itu, pada perkuliahan hari ini kita akan bahas bagaimana sih budaya tuli. Nah, jadi sebelum mempelajari bahasa isyarat, kita terlebih dahulu perlu mempelajari tentang budaya tuli. Ya, jadi itu prasyaratnya seperti itu ya. Baik, kita akan bahas ya di sini. Kita harus memahami bahwa tuli sebagai identitas sosial bagi sekelompok komunitas yang memiliki bahasa dan budaya sendiri. Sama halnya seperti orang Banjar. Orang Banjar dengan bahasa Banjarnya, dengan budayanya sendiri yang tentu itu berbeda dengan suku-suku lainnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini terkait dengan kajian kita tentang tuli, kita harus melihat bahwa tuli mengalami derajat pendengaran yang berbeda. Jadi, setiap individu tuli itu derajat kehilangan pendengarannya tidak sama. Jadi, tidak semuanya ringan, tidak semuanya sedang, tidak semuanya berat. Kanan dan kiri telinga mereka sendiri pun bahkan berbeda derajat kehilangan pendengarannya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan mereka. Ya, jadi memang ada tuli yang mampu berkomunikasi dengan
oral, ya, tapi ada juga yang tidak mampu berkomunikasi secara verbal atau oral, gitu ya. Nah, kemudian ada budaya, bahasa dan budaya itu memang dianggap sebagai identitas tuli. Ya, jadi bahasa isyarat itu adalah bahasa fitrah mereka. Ya, jadi tuli yang mampu berkomunikasi secara oral atau verbal sekalipun, mereka pun secara alami mereka akan lebih mudah ketika berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Ya, jadi bahasa isyarat itu memang tidak bisa dilepaskan dari identitas tuli. Ya, jadi kita anggap bahasa isyarat itu adalah bagian dari budaya dan bahasa tuli, seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi dalam perkuliahan ini akan disampaikan tentang apa saja budaya dengar, budaya kita yang mendengar, dan budaya tuli. Ya, jadi kita akan bahas tentang budaya dengar dan budaya tuli. Perbedaannya apa saja sih? Ya. Lalu nanti kita akan masuk kepada pentingnya mempelajari bahasa isyarat. Ya, kenapa sih ada mata kuliah ini? Gitu ya. Kenapa juga kita harus mempelajari bahasa isyarat? Ya. Dan nanti kita akan coba juga kaji bersama. Ternyata dalam bahasa Indonesia dan bahasa isyarat itu memiliki tata bahasa yang berbeda, tidak sama. Jadi kita akan kaji bersama seperti apa tata bahasa dalam bahasa Indonesia dan tata bahasa dalam bahasa isyarat, seperti itu ya. Oke, nah sebelumnya kita akan coba menyimak ya bagaimana tentang video yang akan ditampilkan mengenai apa perbedaan budaya dengar dan budaya tuli. Oke, silahkan. Kita akan coba lihat bagaimana perbedaan budaya dengar dan budaya tuli ya. Kita coba simulasikan bagaimana Gurdan ke depan ya. Maya bisa bantu atau ambil saja ya. Ya. Coba kalau saya Gurdan telepon itu seperti apa? Ya, apa Amin? Jadi katanya untuk komunikasi lewat telepon itu menggunakan video call. Ya. Nah, jadi kalau teman tuli ketika dia menggunakan telepon itu akan menggunakan video call. Ya, kalau kita pakai suara bisa, pakai video call juga bisa. Ya. Kemudian ketika berkomunikasi ada jendela seperti apa? Oh iya, bahasa isyarat. Ya, nggak bisa, jadi bahasa isyarat. Ya, kalau kedap suara gitu kita dengar gimana sih? Kira-kira suara nggak kedengaran gitu? Sulit ya? Ya. Nah, kalau ketika kita ingin berkomunikasi, misalnya kita ada di dalam, teman kita ada di luar, jadi suara nggak kedengaran. Ya, kalau teman tuli tidak masalah, mereka bisa berkomunikasi, yang penting masih bisa terlihat jelas. Ya, tapi kalau kita agak kesulitan kalau ada yang menghalangi ya. Kemudian ketika lagi asik bekerja, kemudian ada suara berisik, bagaimana?
Oke. Ya, jadi ketika ada suara ketika kita bekerja ada suara berisik, kalau mereka tidak apa-apa, tidak terganggu. Tapi kalau kita orang dengar, kita sudah fokus, tapi ada suara berisik, maka kita merasa terganggu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Jadi di sini ketika ada yang menyapa, kalau ada yang menyapa kita biasanya sama halo Nur Aida, misalnya seperti itu. Tapi kalau teman tuli biasanya menyapanya dengan nama panggilan syarat. Ya. Kemudian kalau menyetir mobil, kita biasanya orang dengar harus apa? Kalau kita kadang nyetir mobil itu sambil dengerin musik ya, supaya santai di jalan gitu ya. Tapi kalau mereka harus fokus ya, jadi matanya harus melihat sekeliling gitu ya, harus fokus konsentrasi ketika menyetir mobil. Kemudian kalau ngobrol, biasanya kita kalau ngobrol sambil main HP, kita nggak kontak mata juga masih bisa dengar, masih bisa komunikasi. Tapi kalau teman tuli, mereka budayanya adalah bertatap mata. Nah itu budaya yang baik yang harus ditiru ya. Jadi ketika kita berkomunikasi, maka kita juga harus melakukan kontak mata. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah di sini ada beberapa manfaat kenapa kita perlu dan penting untuk mempelajari bahasa isyarat ya. Di antaranya dengan kita memiliki kemampuan menggunakan bahasa isyarat, maka itu menjadi jembatan untuk kita dapat berkomunikasi dengan teman tuli ya. Kemudian dengan kita memiliki kemampuan berbahasa isyarat, tentu itu akan menambah literasi bahasa kita. Jadi selain bahasa Indonesia, selain bahasa Banjar, kita juga bisa loh bahasa isyarat ya. Jadi literasi kita, teman kita, komunitas kita akan menjadi semakin lebih luas lagi. Kemudian yang menggunakan bahasa isyarat ini kan adalah komunitas masyarakat minoritas ya. Nah jadi kita ketika kita mampu berbahasa isyarat, maka kita menambah jumlah ya pengguna bahasa isyarat seperti itu. Dan tentunya bahasa isyarat ini adalah isu perjuangan teman-teman tuli, di mana kita sebagai orang-orang dengar juga harus mendukung tentang hak mereka dalam menggunakan bahasa isyarat ketika berkomunikasi di masyarakat. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan coba simulasi ya. Apa sih perbedaan antara tata bahasa dalam bahasa Indonesia dengan tata bahasa dalam bahasa isyarat? Ya, seperti apa? Ya, kalau di sini ada gelas, ya, maka bahasa Indonesia bilangnya apa? Saya mau ambil gelas. Ya. Tapi kalau dalam bahasa isyarat itu syaratnya kalimat pertama itu menjadi kata bendanya dulu. Nah, jadi saya gelas ambil. Nah, jadi dalam bahasa isyaratnya juga gitu. Jadi saya gelas ambil, gitu ya. Kemudian contoh lainnya, membaca. Saya buku baca, gitu ya. Ya, betul. Jadi seperti apa? Coba berdiri. Oke, itu kalimat bisido ya. Saya membaca buku. Kalau isyaratnya, ya. Saya buku baca, seperti itu ya. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa cara kita untuk bisa berbahasa isyarat dengan lancar. Yang pertama, kita harus cari teman tuli. Nah, kita jadikan metodika ya. Kemudian kalau kita punya teman itu ketemu setiap hari, maka kita akan semakin cepat bisa menguasai bahasanya. Harus ikut aktif masuk bergabung ke kegiatan komunitas mereka.
tim dosen ya. Di sini Ibu Ratih dan Ibu Evi pernah melakukan penelitian ya bersama Pak Utomo ya. Kami dan tim pernah melakukan penelitian untuk menyusun kamus bahasa isyarat dalam Android ya. Jadi di sini kamusnya itu adalah kamus bahasa isyarat perkuliahan. Kenapa? Karena di prodi kita di Universitas Lambung Mangkurat itu sudah ada mahasiswa tuli yang kuliah dan mereka perlu mengenal dan mempelajari tentang bahasa-bahasa yang umum digunakan dalam proses perkuliahan. Misalnya seperti ketika daftar kuliah ada kartu rencana studi ya, kemudian ada apa sih UKT ya, apa itu KHS kartu hasil studi, apa itu ujian tengah semester, ujian akhir semester. Itu kan istilah-istilah yang bahasanya tidak digunakan sebelum mereka kuliah. Ya, jadi ketika mereka sudah jadi mahasiswa, mereka kuliah, mereka harus kenal bahasa-bahasa yang ada di yang familiar dalam proses perkuliahan. Oleh karena itu, kami menyusun kamus ini dibantu oleh teman-teman tuli dari Gerkatin, DPD Kalimantan Selatan, dan juga mahasiswa tuli. Ya, karena kamus ini harus berasal dari penggunanya. Penggunanya itu adalah teman tuli kita. Jadi kamus ini, bahasa isyarat ini tidak diciptakan oleh kita orang dengar, tapi oleh kesepakatan antara komunitas tuli itu sendiri, gitu ya. Jadi kami hanya membantu membakukan itu menjadi kamus dalam bentuk aplikasi Android seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga sedang menyusun tentang kamus pesan kuliah. Nah, ada lagi nih kamus bahasa isyarat dalam aplikasi Android, tapi ini untuk pesan kuliah. Apa itu pesan kuliah? Pedoman penulisan karya ilmiah. Ya, jadi kalau tadi kamu bisa pun itu adalah tentang kamus bahasa isyarat perkuliahan, ya istilah-istilah dalam perkuliahan. Nah, kamus pesan kuliah ini terkait dengan bagaimana membantu mahasiswa tuli untuk menulis karya tulis ilmiah. Nah, jadi karya tulis ilmiah itu kan bentuknya dalam bentuk laporan, ya makalah dan skripsi. Nah, jadi istilah-istilah yang ada dalam sistematika itu seperti abstrak itu bahasa isyaratnya seperti apa, latar belakang masalah itu seperti apa, tujuan penelitian itu seperti apa, ya pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, ya kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran. Nah, itu isyaratnya seperti apa ya? Nah, jadi prosesnya sama ya. Jadi kita harus membuat kesepakatan bahasa isyarat itu dari komunitas tuli itu sendiri. Kita perlu melibatkan komunitas tuli, diantaranya Gerkatin, ya mahasiswa tuli, ya untuk bisa membantu menyusun bahasa isyarat itu seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan untuk mahasiswa yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan, atau kalau tidak ada pertanyaan, pernyataan juga boleh. Misalnya tentang dukungan mengenai kenapa kita penting mempelajari bahasa isyarat, atau apa saja yang ingin disampaikan. Silakan. Baik, siapa yang ingin bertanya? Barangkali ada yang punya pertanyaan. Oke, baik, silakan Aji. Oke, saya ingin bertanya Bu, jika bahasa isyarat itu bolehkah digunakan dalam walaupun tentang teman tuli gitu, tapi di dalam kondisi-kondisi kayak seperti video call atau konten berisik atau dalam kaca itu, tapi bisa digunakan sama orang biasa yang bukan tentang teman tulinya, boleh dibilang seperti itu Bu? Yang
bagus Aji. Ya, jadi tadi Aji bertanya, bahasa isyarat itu boleh nggak sih kita gunakan oleh orang dengar dalam kondisi misalnya kita terhalang jendela atau kita sedang ada di kejauhan? Ya tentu saja gitu ya. Kalau itu salah satu manfaat ketika kita mempelajari bahasa isyarat. Jadi dalam kondisi apapun kita masih tetap mampu berkomunikasi walaupun terhalang jendela yang akses suaranya tidak sampai ya, ketika kita berjauhan. Jadi ketika kita memiliki kemampuan berbahasa isyarat, kita tidak hanya tetap mampu berkomunikasi dengan teman dengar sesama dengar, tapi juga diantaranya kita mampu berkomunikasi dengan teman tuli. Seperti itu ya Ci ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa saja perbedaan budaya dengar dan budaya tuli. Ya, di antara yang budaya yang paling khas ketika berkomunikasi apa? Mereka menggunakan bahasa isyarat. Ya. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih cepat dan lebih lancar memiliki kemampuan berbahasa isyarat? Oke, mencari teman tuli. Apa lagi? Kita perlu berinteraksi secara intens dengan teman tuli kita. Lalu apa lagi? Kalau sudah punya teman tuli, jadikan dia mentor kita supaya kita lebih pasti dan lancar lagi berbahasa isyarat. Kemudian selain itu apa lagi? Nah, itu dia salah satunya ya. Jadi kita pun harus aktif ya, karena kita intens berinteraksi dengan mereka, maka kita pun harus ikut terlibat dalam kegiatan komunitas tuli. Ya, baik. Nah, berikutnya untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian dapat menyusun resume yang dengan melakukan studi literasi dari jurnal nasional maupun jurnal internasional tentang isu permasalahan bahasa isyarat sebagai budaya tuli. Ya, tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa bahasa isyarat ini juga termasuk isu perjuangan dari komunitas tuli. Ya, jadi kalian coba cari resume terkait jurnal-jurnal yang mengungkap tentang isu-isu permasalahan bahasa isyarat ya sebagai budaya tuli ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait tugasnya? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan mengenai apa yang harus dikerjakan pada pertemuan selanjutnya sudah jelas ya? Dan berhubung waktu perkuliahan kita juga sudah berakhir, maka kita dapat closing pertemuan ini. Kita tutup bersama dengan hamdalah.